kebanyakan beban-beban yang ada di bangunan ataupun di jembatan itu mulainya dari lantainya. Seperti kita sekarang ini, kita ini sekarang membebani lantai, ya kan? Lalu lantai, karena lantai duduk di balok, balok itu akan terbebani akibat lantai. Jadi dari lantai ke balok, dari balok ke kolom, dari kolom masuk ke fondasi. Itu dia alur penyebaran gaya-gayanya. Jadi kalau ada di lantai itu namanya beban permukaan. Beban permukaan, baru kemudian di balok itu jadi beban merata. Ya, beban merata itu bisa merata sama besar, bisa segitiga, bisa trapesium. Begitu dia di kolom atau di balok induk itu jadi beban terpusat, beban titik. Kalau istilahnya sama aja lah. Itu kadang beda dosen, beda cara menyebutkannya, tapi konsepnya sama. Beban titik atau beban terpusat, beban merata atau beban menerus, atau kadang bilang beban garis. Ada juga yang bilang begitu, sama aja artinya. Beban segitiga dan beban trapesium. Demikian juga di jembatan, itu dia mulainya dari lantai jembatannya, yang dari kendaraannya. Itu kendaraannya akan membebani lantai, lantai itu akan membebani balok-balok yang ada di jembatan. Karena balok-balok itu duduk di balok utama, itu akan membebani balok utama, dan balok utama itu digantung seperti ini, akan masuk ke kabel-kabel yang kecil dan kemudian ke kabel yang besar, kemudian ke pilar dan akhirnya sampai ke fondasi. Itu dia perubahan gaya-gaya. Jadi misalkan gini, saya mau kasih ilustrasi lah supaya kalian paham. Kita punya struktur yang sederhana. Ada balok, ada kolom di 4 sudutnya, ya. Kemudian antar kolom dihubungkan. Ada kolom di 4 sudutnya maksud saya tadi. Terus baloknya, kolomnya dihubungin dengan balok induk, ya. Dan di atas balok induk ini ada balok anak, ya. Dan di atas balok anak ada pelat, ya. Kalau kita namain ABCDE, ya. Sekarang apa yang terjadi misalkan di balok EF? Itu seolah-olah kalau balok EF itu setengah dari pelat antara E ke C dan F ke D itu dipikul sama balok EF, ya, balok, dan dia seolah-olah dibalikin. Yang tadinya dia tidur diberdiriin, jadilah dia beban merata. Dari situlah sumbernya, makanya kalian tahunya beban merata sama besar dari ujung ke ujung. Demikian juga untuk di C dan D, itu dia setengah kirinya dan setengah kanannya. Kemudian dia pelatnya itu seolah-olah didiriin, jadilah dia beban merata sepanjang balok. Nah kemudian by EF dan AB demikian caranya balok-balok pinggir, yang ini C dan D. Kemudian balok yang biru itu duduk di balok yang merah, itu akan setengahnya di kirinya dan setengahnya di kanannya. Menjadi reaksi-reaksi perletakan di balok yang warna merah, jadilah dia menjadi beban terpusat. Yang tadinya beban merata tadi, di beban merata di pinggir-pinggir, dan kemudian juga beban merata di tengahnya seperti begini. Demikian juga untuk di kolom, dia jadi beban terpusat juga, yang kumpulan dari beban-beban tersebut yang ada di balok warna merah. Nah itu bisa terjadi selama dia pelat satu arah. Biasanya dia pelat satu arah itu di konstruksi baja. Makanya analisanya seperti begini. Beban merata, kamu hitung reaksinya, kamu hitung gaya dalamnya, mulailah dari sini analisis strukturnya. Itu kalau dia di balok yang CD sekian. Kalau balok yang induknya, dia itu jadi beban terpusat. Nah kalau di struktur baja begitu dia biasanya, karena baloknya dekat-dekat seperti begini, pembagiannya seperti yang sudah saya sampaikan. Nah kalau dia, itu yang namanya one way system, ngomong-ngomong plat satu arah. Kalau plat dua arah dia beda. Plat dua arah itu kalau rasio antara yang panjang sama yang pendeknya lebih kecil dari 2, atau sering ditemukan di struktur beton, pembagiannya itu dibagi, plat itu mengikuti dari titik kumpulnya 45 derajat.
Ya, 45 derajat, kemudian akhirnya akan terbagi. Kalau dia pelatnya dia persegi, itu semuanya akan memikul beban segitiga. Jadi seolah-olah gini lah, ngomong-ngomong 45 derajat itu kalau kamu bebanin pelat sampai runtuh, retakannya itu mengikuti garis itu. Dan makanya 45 derajat. Kalau misalnya pelat ini kita bebanin sampai runtuh, retakannya itu dari ujung pertemuan itu membentuk sudut 45 derajat. Itu datangnya dari situ. Jadi membaginya sudut dari sudut mengikuti 45 derajat. Kalau dia persegi, nah pembagian ke balok-baloknya itu mengikuti pola yang saya bilang tadi. Masing-masing balok akan memikul dia, baloknya seperti dibelah 4 tapi mengikuti sudut 45 derajat. Masing-masing balok akan memikul beban segitiga. Dari situlah datangnya beban segitiga itu. Nah, semua segitiga AB, CD, CA, dan juga DB. Kalau dia pelatnya persegi, balok yang panjang akan kebagian beban trapesium. Balok yang pendek akan kebagian segitiga. Dari situ dia datangnya pembebanan. Makanya kadang kalian ketemu Pak Heri suka kasih beban segitiga, beban trapesium, beban merata, beban terpusat. Itu semua datangnya dari sifat-sifat pembagian beban dari mulai lantai sampai ke balok, sampai ke kolom, dan sampai ke atas. Itu kira-kira yang awalnya. Nah, pembebanan itu ada, ini sedikit saja, nanti dibaca akan kita pelajari lagi. Ada yang namanya beban mati. Beban mati itu beban materialnya, ada beban hidup. Beban hidup itu beban yang penghuninya, ada juga beban angin, ya, itu tergantung lokasinya di mana. Ada yang namanya beban gempa, itu tergantung lokasinya di mana. Itu nanti banyak kita bahas di kalau saya banyak di kelas baja 1 dan baja 2. Itu yang